Hai hai hai, kembali lagi bareng kita Lailin Hawe. Oh, di sini kita kedatangan tamu dari Taiwan. Di sini adalah ibu dari Purna PMI, di mana pernah bekerja di Taiwan ataupun di Timur Tengah. Nah, Bu, bisa diceritakan dulu ini siapa, dari mana, dan pengalamannya seperti apa, Bu? Halo teman-teman, nama saya Susilawati, saya dari Desbumi Kalianyar. Pengalaman saya pertama berangkat kerja ke luar negeri ke Jordan waktu umur sekitar berapa ya? 19-an. Di bawah 20 tahun? Iya. Oke, 19-an. terus? Nah, yang cuma 2 tahun saya berangkat ke Jordan, dan berselang waktu sekitar jauh sih setelah waktunya tuh di rumah. Terus berangkat lagi ke Sharjah, daerah Abu Dhabi, Sharjah. Nah, di Sharjah juga saya cuma 2 tahun di sana sebagai ya pembantu lah, pekerja migran. Oke. Ya, terus cuma 2 tahun selesai kontrak pulang. Habis itu jauh lagi jangka waktunya di rumah, sampai pada akhirnya saya memutuskan lagi karena anak saya harus sekolah. Yang anak pertama harus masuk SMK, yang kedua harus masuk SMP, yang kecil juga mau masuk TK. Nah, kendalanya saya harus biayanya cukup banyak lah. Oke. Tadi terkait tentang yang mendorong adalah faktor ekonomi ya, di mana anak-anak ini harus sekolah, terus pekerjaan di Indo yang memang belum menentu ya, kan tidak menentu lah karena untuk musiman. Oke. Nah, habis dari Sharjah kan jadinya apa tadi? Timur Tengah, Sharjah itu berangkat kemana lagi, Bu? Baru berangkat ke Taiwan. Nah, di Taiwan itu berapa tahun kira-kira? Di Taiwan juga cuma 2 tahun saya. 2 tahun, baik. Belum selesai kontrak. Oh, belum selesai kontrak. Ya kan kontraknya kalau di Taiwan kan 3 tahun. Oke, di Taiwan juga sebagai pekerja migran di rumah tangga atau? Bukan. Jadi saya tuh sebagai ngurus pasien. Oh, ini orang jompo. Oh, berarti kayak jadi di sini Ibu sebagai perawat lansia ya, di mana majikannya ini sakit apa gitu? Jadi dia itu karena kecelakaan. Oh, kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kendaraan, dan pada akhirnya dia harus dioperasi otaknya. Jadi mengakibatkan lumpuh sebelah badannya. Bisa dikatakan stroke ya? Stroke gitu. Ya. Baik Bu, selain faktor ekonomi, apa sih yang mendasari Ibu ini memberanikan diri untuk berangkat gitu? Otomatis kan bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali berangkat. Nah, yang sangat mendasari itu mungkin kemungkinan kan yang jadi ada faktor yang memang urgensi sekali, di mana apakah dulu itu berangkat sesuai data asli atau ada perbedaan data ketika pemberangkatan, Bu? Pertama saya waktu berangkat ke Jordan itu datanya nggak asli, nggak real. Jadi saya umur 19 tahun ternyata dituakan sampai 10 tahun. Teman-teman, di sini ada dokumen atau bukan pemalsuan dokumen ya, tapi perubahan identitas atau perubahan dokumen dari yang asli menjadi dituakan. Nah, seperti itu kasusnya di lapangan itu sangat banyak. Nah, karena ketika pemalsuan dokumen atau tidak sesuai dokumen itu akan membuat teman-teman pekerja migran itu rugi, dikarenakan ketika terjadi suatu hal itu trackingnya itu akan lebih sulit daripada yang memang documented. Nah, seperti baik Bu, boleh dong diceritakan awal mulanya bergabung di Desbumi ya, dari Desbumi mana dan seperti apa? Jadi pada awalnya saya itu ada temen yang ngajakin gabung ke Desbumi. Nah, pada awalnya sih Desbumi itu apa sih gitu kan. Terus ya kepingin aja ikutan gabung ke Desbumi. Jadi saya tuh ikut gabung ke Desbumi, diajak sama Mbak Lailin Hawe. Terus kita gabung di Desbumi, dan saya juga mengajak teman-teman. Alhamdulillah sekarang Desbumi jadi lebih banyak ibu-ibu yang mau gabung ke Desbumi.
Jadi di sini Desbumi itu adalah Desa Peduli Buruh Migran, di mana teman-teman ini adalah purna pekerja migran, baik keluarganya maupun CPMI yang tergabung di dalamnya. Nah, di mana Desbumi ini juga binaan migran care yang tidak lepas daripada desa ataupun memang di bawah naungan desa, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa terlepas dari desa di mana Desbumi tersebut dibentuk. Nah, di sini juga ada PPT. Desbumi memiliki PPT yang dinamakan PPT Desa Kalianyar atau PPT Desbumi Desa Kalianyar, di mana PPT ini adalah pusat pelayanan terpadu. Teman-teman di sini bisa melaporkan keberangkatan sesuai dengan prosedural yang ada di desa. Karena PPT di sini juga ada sasarannya adalah teman-teman itu melaporkan secara dokumented atau melaporkan secara prosedural di desanya keberangkatan, baik itu keberangkatan, penempatan ataupun pasca kepulangannya. Nah, di sini juga PPT itu berfungsi untuk sebagai organisir data ataupun teman-teman PPT juga ada piket biasanya di desa itu, di mana ada persyaratan yang memang harus dilengkapi seperti identitas CPMI ataupun keluarganya, adapun barcode yang akan diisi dengan beberapa pertanyaan yang ada, lalu ada beberapa syarat-syarat yang memang terpampang di desa itu, bahwa syarat khusus untuk mengakses izin ke luar negeri itu ada persyaratannya, tidak hanya sekedar berangkat, tapi kepala desa itu menyetujui dengan persyarat yang berlaku di desa tersebut. Nah, teman-teman juga bisa menghubungi PPT Desbuminya masing-masing yang ada di desa ketika ada desa binaan Desbumi. Nah, teman-teman di sini juga ada Desbumi. Nah, di mana Desbumi ini juga sudah terbentuk beberapa tahun yang lalu. Desa Peduli Buruh Migran ini adalah komunitas yang free ya, kita tidak memungut biaya apapun, baik secara material ataupun secara hanya kita ini membentuk karena memang asas kekeluargaan, di mana teman-teman ini juga membantu advokasi desa, membantu advokasi di wilayah untuk membangun kebijakan-kebijakan baru ataupun ngariyung bareng ya, menjadi sebuah keluarga yang baru gitulah, di mana ini yang berisikan adalah purna PMI, pekerja migran, keluarganya ataupun yang lainnya. Bisa dipromosikan loh, diajak silakan nih teman-temannya diajak untuk bergabung di Desbumi yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu. Halo teman-teman, saya Susilawati Nasa mau mengajak kalian bergabung di Desbumi, khususnya wilayah Kalianyar. Bisa sama saya sendiri, Susilawati Nasa, atau sama Lailin HW, bisa juga sama Mas Tia El Masduki atau Kamini El Masduki, bisa juga sama Khainan Al Faruk, bisa sama Ayu Hartini. Ayu siapa tuh? Ya, bisa menghubungi teman-teman yang ada di PPT Desbumi Kalianyar. Dan kita juga punya piket setiap hari tertentu yang memang ada di desa. Buat teman-teman yang mau berangkat atau ingin surat izin dan lain sebagainya, ataupun ada kendala ataupun keluhan, bisa menghubungi PPT Desbumi Desa Kalianyar. Jadi memang di sini itu kita juga mengajak teman-teman baik yang masih di luar negeri, di dalam negeri, CPMI maupun di keluarganya, silahkan bergabung di Desbumi kita, atau di beberapa daerah atau di beberapa desa. Kita ada punya 9 desa. Nah, ada diantaranya Desa Kalianyar, Majasi Jatisawit, Segeran, Laubener, dan Junti Weden, Junti Nyuwat, ada pun Tinumpuk juga. Nah, kita punya di beberapa kecamatan juga. Silakan bisa hubungi masing-masing Desbuminya, bisa bergabung dan enjoy your day. Terima kasih Mi atas waktu dan kesempatannya. Sama. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mungkin terima kasih atas pengalaman dan sharingnya ya. Kita kapan sharing lagi ya. Buat teman-teman bisa hubungin saya ataupun pendamping desanya, silahkan bisa ke balai desa ataupun ke komunitas Desbumi Desa.